Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan buat kita pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024 tertulis pada Yohanes 16 ayat 33 seperti ini bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beriman, maka kita semakin mengerti bahwasanya duka cita mendahului kemenangan. Dan di sanalah sebenarnya prospek perjalanan hidup kita. Bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita menatap jauh ke masa depan. Itu mengapa Paulus sering sekali menggunakan cara berpikir dari belakang ke depan. Mengapa demikian? Karena jika kita sudah tahu bagaimana kita akan berada di masa depan, bukankah kita akan lebih yakin dengan perjalanan kita pada saat ini? Step by step kita akan jalani karena kita sudah pasti tahu tentang masa depan. Dan itulah yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita sebagaimana jaminan itu nyata di dalam Dia. Ketika kita mencoba merenungkan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini, sebenarnya Yesus mengatakan analogi kepada murid-muridnya meskipun mereka tidak semuanya mengerti itu. Bahwasannya Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa mereka akan tercerai-beraikan. Kalian akan meninggalkan aku dan aku akan menjadi sendirian. Mereka tidak mengerti itu dan ternyata hal itu terjadi ketika Yesus Kristus ditangkap dan akan disalibkan. Siapakah yang bersama-sama dengan Yesus? Malahan yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus disalibkan adalah perempuan-perempuan itu. Murid-muridnya semua tercerai-berai, mereka menyelamatkan diri mereka. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia bersembunyi, dan itulah yang terjadi dalam realitanya. Tetapi ketika mereka telah menyadari bahwa perjalanan hidup mereka seperti yang harus dilakukan Yesus Kristus itu, mereka meniru Kristus, dan itulah Kristen, kita pengikut Kristus, maka mereka akhirnya menerima setiap tindakan-tindakan yang mereka harus alami, kekecewaan, duka cita, karena mereka beriman kepada Kristus. Bukankah ketika kita merenungkan hal ini, kita semakin menerima damai sejahtera? Apa itu damai sejahtera? Jika saudara bukan milik Kristus, saudara tidak akan berani berkata, ya Allah Bapa kepada Bapa kita, yang adalah Allah kita juga. Tetapi karena kita berada di dalam Kristus, maka ada damai di dalam diri kita. Kita siap menerima segala bentuk konsekuensi itu. Kita berani mempertanggungjawabkan. Mari menjalani hidup lebih baik. Dan biarlah apa yang kita kerjakan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan. Engkau telah memberikan kami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Karena Engkau yang menunjukkan jalan kepada kami sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah dan apa yang kami harus kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah menunjukkan kepada kami teladan hidup. Dan itulah yang kami sedang pergunakan dan lakukan hingga detik ini. Biarlah kami memuliakan Engkau sama seperti Kristus telah memuliakan Bapa. Dan biarlah akhir hidup kami senantiasa menunjukkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang setia. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.